makanan salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia. Ingat, hanya ada dua kata untuk kita, melawan atau miskin. Siang ini saya ada di Icip-icip. Enak cok. Soto Tanrian. Kita akan review. Keren bro. Modalnya kecil, untungnya sak langit, gede untuk. Makanya ini layak untuk kita up, karena memang kuliner di Yogyakarta nggak ada matinya, pasarnya abadi, dan kali ini karena ini istimewa, soto makanan yang diminati nggak orang tua, nggak kakek-kakek, nggak mbah-mbah, ya mbodemu, mbahmu, kakekmu mesti doyan. Enak masalah bro. Kita review ya. Ini ruangannya nggak lebih nggak besar untuk display yang konsumen untuk makan. Ini kurang lebihnya 10 kali 8 meter. Jadi nggak begitu lebar, tapi hitung-hitungannya kalau untuk kuota ini satu set meja ini bisa untuk 8 orang, jadi 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa hampir untuk 80 orang satu ruangan, 48 orang. Soto Tanrian ini mengandalkan menu pokok utamanya memang soto ya. Nanti kita show seberapa menu yang mereka sajikan. Tapi yang jelas ini sudah mulai menjadi ikon soto yang tidak terlewatkan oleh para pandemen makanan berkuah. Karena ini kalau kita hitung sebagai pemain, sebetulnya Tanrian ini sepertinya pemain baru. Tapi ceruk pasar yang dia ciptakan ini udah ya luar biasa, gila kalau menurut saya. Kalangan kantor serta takmir masjid atau yang lain, majelis taklim dan banyak sekali. Dan ini nggak hari Minggu. Saya tadi hampir 1 jam di sini, keluar masuknya pembeli, konsumen. Wih, keren. Di hitung-hitungan modal nanti kita akan tanya. Kebetulan ownernya ada di sini. Nanti kita akan interview. Yo opo jene bisnis soto itu. Ya, kita sekarang akan lihat dulu. Masuk ke dapur, sama ngelihat ruang-ruang penyajian. Yo, tadi ini ruang, ya ibaratnya ruang aula ya, ruang utama untuk konsumen menikmati hidangan makanan. Nah ini ruang produksi, ada untuk admin, keuangan serta kasir, kemudian ada dapur untuk masak, kemudian ada gudang, dan ini adalah ruang penyajian soto utamanya, serta olahan-olahan menu yang lain. Nanti ini di belakang ada support bakaran. Saya berhitungnya ini areal soto ini kurang lebihnya mungkin 300 meter. Tapi semua sudah terwadai dengan komplit kebutuhan yang harus di-up menjadi ada untuk kebutuhan dapur, ruang makan, penyajian, produk dan lain sebagainya sudah sangat komplit untuk ukuran itu. Kita akan review menunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mendek, nembe menapa menika? Siram. Siram. Tak tanya dulu. Sini. Kita lagi sama ownernya Soto Tanrian. Kita akan kulik-kulik bisnisnya ini, bro. Kita akan tanya banyak pokoknya. Liku-likunya semua detail. Tak tanyakan kabeh pesanmu. Cok khawatir. Wah, saya ini terima kasih, Pak. Sampun dikasih waktu untuk mewakili kawan-kawan muda Yogyakarta khususnya untuk kulik-kulik tentang kuliner. Ya. Ngomong-ngomong, Soto Tanrian udah berapa tahun, Pak? Saya memulainya real tahun 14-15 menjelang 15. 7 tahun sih? 6-7 tahun. 6-7 tahun. Sekarang di karyawan berapa, Pak? Kami punya yang tetap 7, kemudian yang freelance
untuk Sabtu Minggu 3 orang. 3 orang. Awalnya pas berjibaku memulai bisnis ini itu apakah sama istri dulu, sama anak dulu atau bagaimana ceritanya mengawali? Ya tentu awalnya dari keluarga Sendiri? saya, istri, sama dibantu yang salah satu karyawan saya dulu itu asisten rumah tangga. Kemudian saya naikkan menjadi tukang masak. Jadi memulainya bersama salah satu karyawan, ditambah saudara yang hobinya masak. Jadi klop juga. Jadi ada 2 orang yang dari awal bergabung. Menunya awalnya apakah soto dulu atau dari awal sudah komplit seperti ini Pak? Oh belum, soto. Awalnya soto sama minuman khas, jeruk dan teh. Jeruk dan teh. Oh, soto dan jeruk sama teh aja? Iya. Awalnya ya? Awalnya. Oke. Akhirnya muncul ide dari salah satu juga yang ikut mendirikannya, ponakan saya yang sekarang juga sudah menjadi wirausaha muda. Karena ikut saya cukup setahun, habis itu saya bilang kamu harus berdiri sendiri dan alhamdulillah lebih besar Berdiri? Ya, bidang lain tapi lebih besar dari omnya. Sedangkan pilihan Ya. kenapa kok soto? Kenapa? Ya karena itu makanan untuk semua orang. Sate itu mungkin menjadi kendala bagi orang yang punya darah tinggi, punya kolesterol, punya ya gula segala macam. Tapi soto daging sapi insya Allah siapapun bisa. Oke. Kita pindah tempat Pak ya. Oke. Kita kulik-kulik agak ke dalam ini. Oke. Menu ini mulai menjadi agak banyak sudah dari buka berapa tahun? Ya menu itu berkembang dari kita melayani pelanggan, permintaan pelanggan. Ada yang usul, "Bu tambah ini," karena tidak semua juga ingin soto. Akhirnya tambah. Ya, kembali ke proses penambahan menu itu. Ya penambahan menu itu pertama seperti saya sampaikan tadi, awalnya hanya soto sama minuman khasnya soto itu paling teh sama jeruk. Nah perkembangannya waktu kita pingin bahwa warung soto ini tidak hanya makanannya orang dewasa atau orang tua, maka kami berkembang dari makanan, ada penyetan, ada ya istilahnya penyetan, ada bakaran, ada lele, ada nila, ada ayam, segala macam itu. Ini teman-teman. Nah, Bisa. Ini menu makanan pokoknya. ya, kemudian berkembangnya juga tidak hanya di makanan, minuman. Minuman ya. Minuman ya, yang- ini saya lihat varian minumannya hampir 30-an macam. Ya, Keren. dan minuman ini ada bahkan anak-anak yang tidak mau soto tapi maunya minumannya. Gitu ya? Ya, karena warung boleh warung tradisional soto, tapi minumannya minuman kafe saya boyong ke sini. Dan tadi sempat Bapak kenalkan ini juga produk baru dari Tamrian juga ini ya. Oh ya, itu dari anak saya. Iya, ngembangkan ini ya, snack lah ya. Snacknya Snack. dari anak saya yang Tok rumput laut capnya ini. ya. Kenapa tidak takut Pak? Dalam artian begini, soto itu kan teng bleder bahasa Jawa nih kan. Iya, iya. Dimanapun kita berhenti di tepi jalan itu pasti ada soto. Kenapa pada waktu itu pas memulai tidak takut di persaingan setan seperti itu? Oh, Brutal iya. gitu ya. Jadi tahun 2014-15 kami itu termasuk babat alas pertama. Tapi sekarang 6 tahun berikutnya kalau kita hitung dari Cebungan sampai di Segan itu lebih dari 10 warung soto. Ya. Dan tidak ada radius 1 kilo gitu ya. Enggak ada, Gila. 2 kilo lah. Nah, mengapa ketidak takut? Allah itu sudah mengatur dan memberikan haknya kepada makhluknya itu tentang rezeki, sehingga kita tidak usah takut. Saya terinspirasi di Malioboro, orang jualan hal yang sama, tapi Allah memberi rezeki ke semua orang. Coba lihat di Malioboro, satu di Malioboro, dua di Pasar Beringharjo.
berjejer dengan bahan yang dijual sama, tapi Allah tetap memberikan ke semua. Ya, tapi kan Pak, pasti ada ikhtiar lahirnya. Ya ikhtiar batin, iyalah. Pasti Allah akan kasih kesamaan rezeki yang sama buat umatnya, buat hambanya. Tapi di sisi ikhtiar ada keyakinan apa yang membuat pede bahwa sotoku pasti payu? Itu istimewanya di mana? Karena kami bersama teman-teman karyawan menjaga 3 hal. 3 hal ya? Ya. Oke. 1, rasa harus selalu istimewa. Oke. Yang kedua, pelayanan harus prima. Pelayanan. Yang ketiga, tempat harus senyaman mungkin dan sebersih mungkin. 3 hal itu yang semua pelanggan akan mengharapkan ada di warung apapun. Dan memang ini masih di laptop saya kan. 3 hal ini emang saya rasakan dari awal tadi masuk di parkiran, sudah dilayani oleh tukang parkir yang ramah-ramah. Kemudian masuk juga pelayanannya emang oke banget. Terus menu saya sudah merasakan, menu minum saya sudah merasakan wedang wuhnya, sotonya tadi udah habis 2 mangkok saya. Memang 3 hal itu garantit di soto Tan Merian, 3-tiganya itu saya ngerasakan sendiri. Maka artinya memang bukan ngecap ini bukan teori, ini bukan omong doang, tapi memang owner soto Tan Merian, Pak Edi Wahyudi ini ngerjain apa yang menjadi keistimewaan dari warungnya itu. Oke, terakhir ini Bapak, kira-kira kalau ada orang lain pengen memulai usaha yang sama, pesan Bapak apa? Ini kan karena kan orang kalau mau ngomong kuliner rasa takut Pak, karena aduh saingannya banyak, aduh kok gak rasa kuraina, aduh kok gak payu, itu kan banyak banget ya. Bapak gimana ya? Yang terpenting segera memulai. Sempurna itu setelah berjalan, karena sempurnanya itu ada masukan dari pelanggan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, tapi kita adalah pelayan, ya kita ikuti yang dimau pelanggan. Seperti judulnya warung soto, tapi mau cari minuman ala kafe ada. Kemudian bahkan ayunan untuk anak-anak saya siapkan. Mungkin nggak ada tuh di warung soto yang namanya anak-anak betul. lari ke sini. Tempat untuk bayi pun ada. Sehingga pokoknya tamu adalah raja, sehingga kepada teman-teman yang mau memulai, mulai saja. Percayalah bahwa Tuhan itu akan menuntun kita. Tapi kalau kita tidak mau memulai, bagaimana Tuhan mau menuntun? Iya. Itu aja. Oke, yang terakhir Bapak, soto Tan Merian ada di mana posisinya? Titiknya? Di Jalan Kebon Agung, kilometernya 8,5, tepatnya di sebelah timur Dusun Merian, Margomulyo, Seigan, Sleman, Yogyakarta, daerah istimewa. Wih, rasanya wis tak bahas kabeh rek. Entek pertanyaan pesanan maupun pertanyaan saya sendiri. Ketemu di lain video yang lain. Godang Wiyadi, salam perlawanan, salam perubahan, menggaji diri sendiri, menggaji orang lain, menggaji Indonesia.